Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama ya mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah ya kita sekarang melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya di pembelajaran PAI kali ini. Di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syahadat ya, tentang syahadat mulai dari syahadat tauhid sampai syahadat Rasul dan sampai kepada yang membatalkan keimanan kita ya, yang membatalkan terhadap syahadat kita yaitu keimanan kita. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih tentang akidah akhlak dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hak-hak ya, mulai dari hak Allah, hak Rasulullah dan hak-hak sesama Muslim. Nah, di sini kita bisa dilihat di layar kalian dan bisa juga silakan dibuka di bukunya, di buku Akidah Akhlaknya di halaman 63 ya. Yang pertama ya kita akan membahas adalah hak Allah dan yang kedua tentang hak Rasulullah dan yang ketiga tentang hak sesama muslim. Nah, yang pertama kita bahas dulu adalah hak Allah. Nah, di sini ada sedikit cerita ya, cerita tentang ya dari Muaz ya yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Muaz, ya, saya pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau berkata kepadaku, "Hai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya dan apa hak hambanya yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dan Muaz pun menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui hal itu. Nah, lalu dalam percakapan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, Hakullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Nah, di sini bisa dilihat di layar ya. Artinya dari perkataan Rasulullah ini, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya sedikit pun, yaitu antara hak Allah dan hak hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya punya hak yaitu apa? Untuk tidak disekutukan oleh hamba-hambanya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala punya hak ya untuk tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita betul-betul tidak mensyirikkan ya tidak mensekutukan. Syirik itu artinya sekutu ya.
mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang ada di dunia ini. Dengan apapun ya. Bukan hanya dengan Tuhan-Tuhan yang bisa disebut dalam agama-agama lain ya. Seperti misalnya uh, Buddha atau Yesus atau segala macam gitu ya. Bukan hanya itu. Bahkan ketika kita menyembah ya selain Allah, apapun itu ya. Bisa pohon, bisa ya bisa apa namanya yang disembah oleh kita itu bisa yang hanya apa namanya ada dalam hati kita bisa aja kan. Nah, itu pun sama mensekutukan Allah. Ketika kita berkata kepada misalnya ketika kita melakukan sesuatu terus kita berkata, nah, kalau nggak ada dia, saya tidak akan bisa. Kalau nggak ada itu, saya tidak akan bisa. Misalnya, itu sama. Itu hal yang sangat apa namanya kecil, tapi itu sesuatu perkataan yang bisa mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita bandingkan. Ya, sebetulnya kan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai uh, kita membandingkan sesuatu itu terjadi karena apa namanya? Karena seseorang atau karena ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang pertama ya, yang tentang hak Allah dan hak hambanya. Nah, hadis di atas juga ya eh, mengandung ya beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam segala peribadahan apapun ya. Jadi dalam peribadatan itu hanya betul-betul mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Nah, itu ya sebagai janji Allah Subhanahu wa taala, eh, siapapun yang betul-betul mentauhidkan Allah, artinya tidak sama sekali tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbebas dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah salah satu bentuk adab terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau. Dan yang keempat, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Tidak boleh merahasiakan ilmu sehingga terbawa mati tanpa menyampaikannya kepada orang lain. Nah, itu untuk yang pertama ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya ya kita bahas adalah hak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya hak dari kita semua. Berarti kita sebagai hamba Allah dan pengikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya kewajiban kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga ada sedikit cerita dari Umar bin Khattab ya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah atau ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu melebihi segala sesuatu. Namun, aku masih lebih mencintai diriku sendiri." Itu kata Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab berkata jujur kepada Rasulullah, ya cintanya kepada apapun melebihi cintanya kepada Rasulullah kecuali kepada dirinya sendiri. Ya, salah satunya misalnya masih takut mati karena ya takut mati, takut kehilangan harta dan segala macamnya ya. Nah, ketika itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas perkataannya Umar bin Khattab. Ya katanya la wallazi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Artinya la tidak demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi Allah gitu ya. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kecintaanmu padaku tidak sempurna hingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Itu dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar pun berkata setelah itu ya, demi Allah, sekarang cintaku kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Nah,
Rasulullah SAW berkata, melanjutkan ya menjawab perkataan dari Umar bin Khattab, wahai Umar, sekarang barulah kecintaanmu itu sudah benar gitu ya. Nah itu sedikit percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar bin Khattab tentang hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi haknya itu adalah dicintai oleh kita sebagai umatnya, melebihi cinta kita kepada apapun, kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita, kepada pokoknya apapun ya, bahkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, harus didahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini berkaitan dengan Rasulullah. Jadi cinta kita harus betul-betul uh, kita apa namanya full untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga ya untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita melakukan hal-hal berikut. Jadi kita harus membiasakan hal-hal ini. Yang pertama adalah banyak membaca salawat yang disyariatkan, terutama ketika mendengar nama beliau. Ya, ketika ada yang bicara misalnya kita salawat kepada Muhammad, ya kita harus mengucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak itu ya salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Terus yang kedua membenarkan sabda-sabda beliau. Jadi perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulai dari perkataan, tindakan maupun persetujuannya Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya kita harus benarkan. Ya. Jadi yang disebut hadis atau ya sunnah itu ya ada tiga macam. Ada eh, yang perkataan, ya qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad kita betul-betul harus benarkan. Ketika Nabi Muhammad berkata eh, apapun itu masuk akal atau tidak, kita harus membenarkan perkataannya Nabi Muhammad. Yang kedua tindakannya Nabi Muhammad, ya perbuatannya Nabi Muhammad. Apapun perbuatannya Nabi Muhammad itu harus dibenarkan oleh kita. Misalnya ya Nabi Muhammad seperti masalah sholat. Ya. Apa yang dilakukan ketika sholat, gerakan-gerakan sholat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan itu dalam hadis qauliyah ya perkataannya Nabi Muhammad. Tapi ketika sholat, Nabi Muhammad memperlihatkan bagaimana sholatnya. Ya kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Jadi ketika Nabi Muhammad sholat, ya para sahabat melihat, para sahabat mencatat bagaimana sholatnya Nabi Muhammad, ya diingat-ingat bagaimana ketika takbiratul ihram sampai at-tahiyat itu bagaimana tindakan Nabi Muhammad, maka itulah adalah tata cara bagaimana sholat. Itu dilakukan melalui tindakan. Terus yang ketiga adalah tentang apa namanya persetujuannya Nabi Muhammad terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Yang paling terkenal adalah hadis tentang makan biawak ketika peperangan, ketika apa namanya, ketika di padang pasir mereka kehabisan makanan. Nah, para sahabat berkata, ya mereka makan dob. Ya dob itu bukan biawak yang seperti di kita sebetulnya. Itu biawak yang ada di padang pasir. Itu sangat berbeda sekali sebetulnya ya. Tidak bisa disamakan dengan biawak yang ada di lingkungan kita yang di lingkungan tropis ya. Nah, nah itu persetujuannya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika itu Nabi Muhammad tidak tidak menyalahkan, tapi diam saja berarti Nabi Muhammad memperbolehkan gitu ya. Tapi dalam keadaan tertentu ya. Nah, di sini kita harus membenarkan sabda-sabda beliau. Sabda yang dimaksud sabda di sini bisa banyak tadi ya, bisa tiga hal. Qauliyah, fi'liyah, dan takririah. Qauliyah itu perkataan, fi'liyah itu tindakan, takririah itu persetujuan. Dan yang ketiga adalah mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, konsekuensi kita mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, berarti kita mentaati juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul mentaati perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Semua yang dilarang oleh Allah kita jauhi, semua yang diperintahkan kita jalankan.
Terus yang keempat, yang terakhir, mengikuti petunjuk beliau dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam beribadah kepada Allah. Jadi betul-betul ketika beribadah hanya kepada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Tidak ada yang lain-lainnya ya. Jadi betul-betul kita ikuti adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ditambahi apalagi dikurangi sesuai yang sudah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam perintahkan. Terus yang selanjutnya kita bahas adalah ini yang terakhir untuk pertemuan kali ini adalah hak sesama muslim. Nah, ini juga penting sekali ya untuk mengetahui hak-hak sesama muslim. Mungkin di anak-anak sudah mempelajari hadis ini ya. Uh, ya, Pak Yusuf bacakan. Hakul muslim alal muslim sittun. Iza laqitahu fasallim alaihi. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Wa iza istansohaka fansohu. Wa iza atosa fahamidallaha fasamithu. Wa iza marido fa'udhu. Wa iza mata fatba'hu. Nah, ini hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait hak-hak sesama muslim. Jadi, kita sesama muslim ya, saya kepada orang tua saya, kepada adik saya, bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun, jika dia seorang muslim, ya kita tahu dia seorang muslim, maka mereka semuanya punya hak-hak yang harus kita lindungi dan harus kita tunaikan. Jadi kalau ini adalah hak mereka sebagai saudara kita, maka kita sebagai saudaranya punya kewajiban. Ya, begitu juga sebaliknya. Orang lain punya kewajiban kepada kita sebagai seorang muslim. Karena ini adalah hak-hak yang saling mengikat sesama sebagai seorang muslim. Nah, hakul muslim alal muslim situ. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ada 6. Yang pertama, jika bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, yang pertama, kita harus mengucapkan salam kepada siapapun ya yang muslim ya, siapapun yang muslim ketika kita bertemu. Apalagi kalau kita sudah tahu kalau seseorang itu adalah muslim. Apalagi misalnya kayak teman-temannya, kayak anak-anak ya, sesama kelas 5 misalnya ya. Ketika bertemu ya ucapkanlah salam. Karena sudah tahu kan anak-anak kelas 5 semuanya muslim. Ya bahkan di pertemuan-pertemuan seandainya nanti ada Zoom, ada apa, ya ucapkannya salam. Kita ganti yang kebiasaan-kebiasaan yang misalnya kita hi, hello, segala macam ya. Kita ubah menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim, ucapkanlah salam. Ya, rutinkanlah ucapkan salam ketika bertemu sesama muslim. Karena dalam ucapan salam itu isinya adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai seorang muslim kita harus tahu artinya. Assalamualaikum artinya semoga, itu doa ya. Semoga keselamatan bagi kalian. Assalamualaikum ya. Kita mendoakan kepada saudara kita yang muslim. Semoga selalu selamat gitu ya. Selamat dalam apapun. Selamat lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi dan semoga Allah selalu merahmati kamu. Warahmatullah wabarakatuh dan semoga Allah selalu memberkahi kamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum artinya ya semoga keselamatan bagi kamu. Ya selamat apapun ya, lahir batin. Warahmatullah dan semoga rahmat Allah bagi kamu. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi selalu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh dan semoga keberkahan bagi kalian gitu ya. Jadi ketika kita bertemu seorang muslim, kita hendaknya selalu ucapkan salam karena isinya doa. Gak ada ruginya kita mendoakan kepada orang lain bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun gitu ya. Nah ya karena bisa jadi ya sepelit-pelit orang adalah yang tidak mau mendoakan saudaranya sendiri. Nah yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Nah jika ada seseorang yang mengundang kita ke rumahnya, mengundang kita ya misalnya makan-makan ya, kita harus datang. Kecuali memang ada alasan syar'i yang tidak bisa kita datang. Ya contohnya sekarang di musim pandemi ini ya.
Kalau ada yang mengundang, misalnya ada sunatan, saudaranya nih temannya ya, disunat misalnya, terus diundang untuk datang ke rumahnya. Nah, itu bagus untuk silaturahmi, ya untuk apa namanya, untuk menyenangkan saudara kita ya seperti di sini ya. Ya, kalau ada undangan kita datang. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena sedang pandemi dan kita takut ya saling menularkan penyakit, eh, lebih baik memang kita hindari. Dan itu adalah alasannya syar'i. Nah, karena memang salah satu maqasid syariah ya, tujuannya dari syariah itu adalah salah satunya adalah hifzun nafs, untuk menjaga apa namanya, menjaga jiwa manusia salah satunya ya. Nah, kalau ada yang meminta untuk datang ke apa namanya, mengundang kita untuk datang, maka datang jika memang bisa dan tidak ada alasan syar'i yang menghalanginya untuk datang ya. Terus yang ketiga, jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah ya. Jadi jika ada saudara kita, teman kita, siapapun itu yang meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah dia ya. Nasihati dengan baik, dengan bijak ya. Pokoknya jika ada orang meminta nasihat, ya berikanlah nasihat sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai kita menjerumuskan saudara kita untuk menjauhi, misalnya dia meminta untuk nasihat kebaikan segala macam, malah kita membiarkannya selalu terjerumus dalam kejelekan terus. Nah, baiknya kita nasihati ya. Terus yang keempat, jika ia bersin, nah ini yang sudah biasa mungkin dilakukan ya. Jika ada seorang muslim yang bersin dan orang itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita sebagai saudaranya yang dekat dengan dia, kita mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, atau untuk perempuan yarhamukillah gitu ya. Artinya semoga Allah merahmatimu, atau rahmat itu artinya kasih sayang, memberikan kasih sayang kepadamu gitu ya. Terus yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah. Nah, ini ya, dari Rasulullah udah menasihati kita kalau ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang ya kurang sehat gitu ya, kita biasakan untuk menjenguknya. Salah satunya untuk menyenangkan saudara kita yang sedang sakit. Ya, memberikan semangat ya kalau ada teman-temannya, saudara-saudaranya yang peduli kepada mereka. Nah, ini ya untuk menjenguk orang yang sakit. Tapi ya kembali lagi ya, karena sekarang sedang pandemi wabah yang menular gitu ya. Ya, kita kita sesuaikan dengan apa namanya. Kalau memang sakitnya itu betul-betul bukan yang menular ya, apapun itu bukan hanya COVID seperti sekarang ya, kita harus jenguk ya. Tapi kalau memang menular, seperti misalnya ada kusta, ya banyak penyakit-penyakit menular ya, misalnya seperti kusta dan lain-lain ya. Nah, memang sebaiknya tidak ya. Kita bisa mengirimkan surat, atau kalau sekarang kan lebih enak ya, melalui telepon atau ya video call begitu ya. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah jika seorang muslim meninggal, maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Jadi kalau kita misalnya di daerah kita, di komplek kita, di kampung kita, ada saudara kita yang meninggal, ada tetangga kita yang meninggal, usahakan kita ikut ya, ikut menguburkan, ikut menyolatkan dengan baik, ikut mengurus jenazahnya dengan baik gitu ya. Bahkan sampai mengikuti ke liang kubur gitu ya, untuk sama-sama menguburkan dan mendoakannya gitu ya. Nah, kalau di hadisnya di atas kan wa idza mata fatba'u. Kalau ada saudara yang muslim meninggal, fatba'u, maka ikutilah gitu. Ikutilah maksudnya ikutilah ke kuburan gitu ya, untuk mengantarkan mayatnya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini mungkin ini yang kita bahas ya, beberapa hal tentang hak-hak. Yang pertama, hak kepada Allah Subhanahu wa taala, hak kepada Rasulullah, dan hak sesama muslim. Nah, ini semoga bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik. Nah, selanjutnya memang jika memang masih butuh penjelasan, silakan dibaca bukunya ya. Boleh bertanya di Google Classroom-nya, boleh silakan ya. Eh, Terkait materi yang sedang kita bahas, silakan tanyakan saja ya. Nah, selanjutnya tugasnya adalah
silakan cek Google Classroom juga ya. Cek Google Classroom, nanti ada tugasnya ya. Oke, semoga bermanfaat. eh, dan selamat mengerjakan tugasnya dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran walaupun dengan jarak jauh. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.